Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Reading ini agak beda dari reading yang biasanya. Kita akan bahas tentang orang yang kamu pernah temuin, atau kamu temuin sekarang, atau nanti akan kamu temuin gitu. Jadi kamu kayak punya perspektif lain gitu kalau misalnya udah pernah ketemu sesuatu hal yang tidak kamu lihat sebelumnya, atau ketika kamu nanti mungkin menemui situasi yang serupa gitu, kamu jadi punya clue. Kamu tahu harus gimana menghadapi dinamika hubungan yang seperti tergambar dalam reading ini. Kita bahas dalam hubungan ini ada orang A dan orang B, nanti kamu lihat kamu yang mana, atau bisa jadi juga kamu kadang berada di posisi orang A, atau kadang kamu berada di posisi orang B, karena energi itu bisa dua arah gitu ya. Oke, yang pertama gini, ada yang perlu mendengar pesan ini, gak ke depannya, atau mungkin kamu perlu belajar untuk gampang gak gampang atau terburu-buru serius, berkomitmen, kayak gampang jatuh cinta, gampang serius, terus jadinya nanti ketika fase honeymoonnya udah lewat gitu, fase unyu-unyunya udah lewat, baru kelihatan aslinya kecewa gitu, atau ujung-ujungnya ternyata nih orang beda 180 derajat dari kesan pertama yang kamu tangkap gitu. Jadi kayak ada yang gampang jatuh cinta, gampang suka, gampang serius sama orang, gampang memberikan segalanya untuk seseorang ketika udah cinta, udah sayang. Itu bisa dipahamin gitu, karena kamu tipe yang giver gitu. Kamu giver tapi gini, di sini di advice kamu itu ada hermit. Hermit itu energinya Virgo. Virgo itu 180 derajat. Kalau di natal chart ya 180 derajat dari kamu gitu. Jadi eksisnya kamu sama Virgo itu kan eksis healer ya, eksis healer dan giver gitu. Kalau kamu tuh di level apa ya, level spiritual, level 45D gitu, kayak di awan-awan gitu, levelnya spirit. Kalau Virgo tuh level yang membumi. Nah, kamu perlu membawa energi membumi itu, belajar dari energinya Virgo, belajar praktikalnya juga, belajar napak di bumi, belajar realistis juga gitu. Mungkin ada level kenaifan gitu yang sebelum-sebelumnya kamu bawa, atau kamu mungkin ketemu sama seseorang yang taunya hanya menerima aja tapi tidak memberi gitu, karena kamu terlalu baik ya. Aku kayaknya udah pernah bahas di reading kamu sebelumnya, di mana kamu sangat totalitas, tapi kamu dengan totalitas kamu itu kamu seringannya kecewa. Lalu yang kedua gini, kita bahas dulu ya, orang A ini direpresentasikan sama Five of Pentacles. Jadi aku juga selalu menekankan gitu, kalau kamu gak bisa menemukan, kalau kamu misalnya kosong, hampa, atau merasa ada yang kurang dalam hidup kamu gak bisa menemukan jawaban itu di luar diri kamu gitu. Kamu harus menemukan, mengisi lubang yang kosong itu dengan diri kamu dulu, bukan mencari jawaban misalnya dengan punya pasangan berharap bahwa pasangan itu akan mengisi kekosongan jiwa kamu, atau ketika kamu punya pencapaian tertentu, kondisi finansial tertentu, baru kamu bisa merasa bahagia. Enggak, percaya deh, nanti ketika kamu sampai misalnya kamu target punya duit ratusan juta, pas itu tercapai, rasa kosong itu pun belum tentu akan terisi gitu ya. Nah, aku mendapatkan vibe seperti itu dari orang A. Mungkin kamu pernah berada di posisi orang A, atau kamu ketemu sama orang A gitu, dimana dia ini merasa ada yang kurang dalam hidupnya, dan dia berharap dengan keberadaan orang lain atau ada sesuatu di luar dirinya yang akan mengisi kekurangannya itu, atau mengisi lubang kosong di jiwanya itu. Atau faktor lainnya adalah dia punya kondisi finansial tertentu, dan bisa jadi ya ada ketimpangan secara finansial atau perbedaan status, atau bisa jadi juga kayak dia berharap mungkin pasangannya ini atau orang yang dia akan temuin ini akan membantu dia. Ini dari si orang A. Nah, si orang B ini dalam fase transisi gitu. Hidupnya itu ketika ketemu orang A fase transisi, atau dia baru aja meninggalkan suatu situasi ya. Mungkin dia baru pindah rumah, pindah pekerjaan, atau barusan dalam hidupnya itu ada badai besar dalam kehidupannya ya. Karena dia direpresentasikan sama Six of Swords. Six of Swords itu bisa kecil, bisa besar fase yang dia tinggalkan gitu. Lalu energi oracle-nya adalah door to spirit gitu. Jadi sangat bisa dimengerti, terutama untuk orang A gitu. Dengan ketemunya dia dengan orang B ini bisa sangat menginspirasi atau men-trigger orang A untuk dia mencari jawaban di dalam dirinya gitu, menemukan. Ketika kamu menyelami diri kamu sangat dalam gitu, mencari jawaban atas pertanyaan, kayak melakukan apa ya, perjalanan self development, self healing, inner work, shadow work. Dengan perjalanan seperti itu, kamu pasti semakin mendekat dengan Tuhan, semakin mendekat dengan alam semesta, semakin kamu menyelami ke dalam diri kamu, semakin kamu bisa mengerti gitu semua hal yang tadi aku bahas. Nah, makanya ada door to spirit gitu.
Kenapa si orang A tertarik sama orang B? Lihat Ten of Wands. Ini yang tadi aku bilang, kayak si orang A ini sangat berpikir bahwa orang B atau sesuatu di luar diri orang A itu bisa meringankan bebannya, bisa mengisi kekosongan hatinya, atau dia bisa berharap juga sama orang B ini kayak melakukan sesuatu, entah sedikit, entah banyak, entah finansial, entah aspek apapun gitu ya, bisa membantu apapun yang dibutuhkan orang A gitu, atau menjadi tempat sandarannya orang A gitu. Ini kayak aku melihat hero sindrom gitu loh, hero kompleks gitu, dinamika antara seseorang yang mau nolongin orang dan seseorang yang butuh ditolong gitu, karena energinya match gitu, makanya kedua orang ini ketemu gitu ya. Bisa juga narsisis sama empat gitu, seseorang yang butuh validasi, sementara yang satunya itu butuh sangat diayomin banget, dimengerti banget, di provide banget gitu segala aspek yang dia butuhkan. Jadi dinamikanya ini sangat sangat pada satu titik akan sangat bikin kering. Kayaknya si orang B ini akan kelelahan sih gitu, sampai si orang B ini punya awareness, oh gue butuh tahu nih bahwa kadang gue saking baiknya gue tuh ingin jadi pahlawan, atau ingin banget ada buat orang-orang yang sepertinya butuh ditolong gitu ya. Karena si orang B ini tertarik sama orang A karena dia membawa energi healing gitu. Memang kalau kamu yang posisi orang B ini bisa sangat dimengerti gitu ya. Karena itu tadi yang tadi aku bilang, aksis kamu dan Virgo itu adalah healer dan giver gitu. Cuman bedanya di level spiritual sama level yang ada di bumi gitu, yang lebih grounding kalau Virgo itu. Dan sangat memberi, sangat caring, sangat nurturing ya, si aksis ini. Cuman itu tadi di titik kalau kamu belum punya awareness, kalau kamu misalnya si orang B yang belum punya awareness, belum berevolusi, kayaknya ini akan jadi suatu dinamika yang akan kamu temuin terus sampai di titik kamu sadar gitu. Orang tidak bisa menolong diri. Orang itu nggak bisa ditolong kalau dirinya sendiri itu nggak mau menolong dirinya. Ya, kamu kalau kamu misalnya orang B gitu, kamu pasti akan, ketika kamu udah banyak kepentok gitu, kamu akan sadar gitu. Ada jenisan orang-orang yang bahkan menolong dirinya sendiri aja nggak mau. Ya, ini karena kontrak jiwa kamu tuh adalah Strength, Three of Swords, sama Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu nggak cuma berbicara pekerjaan, pengembangan diri secara skill yang terlihat aplikatif di dunia realita kita, tapi juga pengembangan diri yang ada di dalam. Aku selalu melihatnya seperti itu. Dengan Strength, ini angka 88 nih signifikan banget ya. Jadi Strength itu part di dalam diri kita yang kita sebenarnya perlu regulasi gitu. Entahlah itu emosi kita, impuls kita, kegelapan di dalam diri kita, sesuatu yang kayak perilaku-perilaku yang seringkali dari alam bawah sadar gitu menyetir perilaku kita gitu. Sampai kita menyinari itu dan kita sadar, oh ada part ini di dalam diri kita. Makanya pesan tadi aku di awal, menyelami kedalaman diri gitu, mencari jawaban, mengisi lubang jiwa itu dari diri kita dulu. Jangan berharap orang lain atau sesuatu di luar diri kita yang akan mengisi atau menolong kita ya. Semoga sampai di sini tuh kamu udah punya awareness. Jadi ini cuman memberi konfirmasi aja tentang suatu dinamika yang kamu pernah temuin sebelumnya. Dan aku juga selalu tekankan, kalau kamu misalnya pernah berada di posisi orang A, nggak apa-apa, itu manusiawi. Asal jangan keterusan, karena ada masanya satu titik di dalam hidup kita tuh, kita dalam tanda petik tuh belum ngerti gitu, belum kepentok, belum ada tolak ukurnya gitu, belum ada standarnya. Jadi kadang kita memang perlu kepentok dulu supaya kita tahu nih, oh kita nggak mau hal ini, dan kita tahu apa yang kita mau dari sebuah hubungan seperti itu ya. Dan juga sebuah reminder untuk membawa sisi praktikal dalam sebuah hubungan. Oke, gampang suka, gampang cinta itu gampang, gampang memang gitu, memberikan komitmen gampang, memberikan segalanya itu gampang. Cuman untuk punya awareness bahwa ini orang tidak akan menguras jiwa kita atau melihat kebaikan kita, take it for granted gitu, menyia-nyiakan dan akhirnya nantinya akan membuat kecewa. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu, nanti ke depannya kamu bisa ngerem dulu, bisa melihat terus mengevaluasi apakah orang seperti ini yang yang aku mau gitu untuk ke depannya terus bersama aku, yang cuman bisa menerima gitu, tapi tidak bisa take and give dalam sebuah hubungan. Aku selalu tekankan, hubungan itu idealnya apapun hubungannya, sifatnya dua arah. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.